gebyar Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kataman kitab Safinatun Najah sekaligus pelaksanaan Prokja KKN Unila pembagian juz amma. Pondok Pesantren Azkia 26 Januari 2025 bertepatan dengan 27 Rajab 1446 Hijriah. Adicara ingkang kaping sepindah nggih menika pembukaan. Adicara ingkang kaping kalih nggih menika wawasan ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang kaping 3 nggih menika kataman kitab Safinatun Najah. Adicara ingkang kaping sekawan nggih menika tampilan-tampilan. Adicara ingkang kaping gangsal nggih menika sambutan-sambutan. Adicara ingkang kaping 6 nggih menika mutiara hikmah. Adicara ingkang kaping 7 nggih menika doa lan penutup. Adicara ingkang kaping sepindah nggih menika pembukaan. Monggo kita buka kanthi wawasan umul kitab. Liridaillahi wali syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adicara ingkang kaping kalih nggih menika wawasan ayat suci Al-Qur'an. Ingkang badhe wawas dening Bapak Ustadz Muhammad Zainuri Toha lan sederek Aska Agustina. Kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindungan selain aku, wahai keturunan yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ingkang kaping 3 nggih menika hataman kitab Syafinatun Najah dibimbing kalian Bapak Ustadz Muhammad Zainuri Toha dumateng santriwan santriwati Pondok Pesantren Afkia kula sumanggaaken. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Safinatun Najah, ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami, merupakan ulama asal Yaman, dan ibu Husnul Khotimah yang berhasil meringkaskan putra dari Bapak Rizki dan Ibu Puji Astuti, Rizki Fatihah Pratama, putra dari Bapak Effendi, tepatnya pada abad ke-13 Hijriah. Rastia Ramadhani, putri dari Bapak Rosyid dan Ibu Ratna Dewi. Safinatun Najah Rizka, putri dari Bapak Bukhari dan Ibu Nurhatati. Mahila Wika Fatisa, putri dari Bapak Dwi Nafriyanti dan Ibu Putri Artini, seorang hamba. Karina Oktaria, putri dari Bapak Wasihun Amin dan Ibu Meli Sukmawati. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila mu'alif hadzal kitab Safinatun Najah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifate Gusti Allah Ar-Rahmani, zat kang paring murah. Sifate Gusti Allah Ar-Rahmani, zat kang paring murah ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi, zat kang welas asih ing dalem akhirat belaka.
Alhamdu utawi sakabehane puji kang padang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah rupane Rabbil alamina pangerane ngalang kabeh wabihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung kita ala umuri dunia ing atase pira-pira perkara dunya wadini lan agama wasalalan muga-muga paring rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah wasalamalan muga-muga paring keselamatan sapa Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajmaina sakabehane wala haula lan ora ana daya bisa sumingkir saking maksiat wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku illa billahi angin kelawan pitulungane Gusti Allah al-ali zat kang maha luhur al-azimi zat kang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal sewiji arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam iku homsatun ana 5 rupane syahadatun maca syahadat an satuhune kala kuat iku la ilaha ora ana pangeran kanthi sembah iku illallahu angin Gusti Allah wa ana Muhammadan lan satuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah wa iqamus sholati an ngadakake salat wa ita'uz zakati lan awe zakat wa saumu Ramadan lan puasa Ramadan wa hijul baiti lan munggah haji maring Baitullah sapa man wong istatoa kang kuwasa sapa wong ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sewiji arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun ana 6 rupane atuk mina yaitu minake sira bilahi kelawan Gusti Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Gusti Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Gusti Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah wa bil yaumil akhiri lan kelawan dina akhir wa bil qadari lan minake besten rupane khairihi bagus-bagusnya besten wasarihi lan olo-olone besten minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sewiji wa makna la ilaha illallah utawi maknane lafaz la ilaha illallah iku la ma'budu ora ana pangeran kang den sembah bihakin kelawan benar fil wujudi ing dalem wujude iku illallahu angin Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal sewiji alamatul buluhi utawi pira-pira tentengere bali iku salasun ana 3 rupane tamamuhum syarata sanatan sempurnane umur 15 tahun Rizakari ing dalem wong lanang wal ungsa lan wong wadon wal ihtilamu lan mimpi matumani Rizakari ing dalem wong lanang wal ungsa lan wong wadon litis aisinina
krana umur 9 taun. Wal haidu lan haid fil ungsa ing dalem wong wadon ditisai sinina krana umur 9 taun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal sewiji. Surutul ijazail hajari utawi pira-pira syarate sesuci nganggo watu. Iku samaniatun ana 8. Rupane ayang kuna yen to ana apa sesuci. Ana iku bisalah sati ahjarin kelawan telu pira-pira watu. Wa ayan kia lan yen to bersih. Apa almahalu panggonane najis. Wa alla yajifa lan yen to ora garing apa anajisu najis. Walayan takila lan ora ngalih apa najis. Walayat ro'a lan ora ana anyar teko alaihi ing atase najis apa ahuru tak najis kang meneh. Walayu jawiza lan ora nglewati apa najis safhatahu ing bokonge wong wa syafatahu lan hasyafae wong. Walayu sibahu lan yen to ora mengenani ing najis apa maun banyu. Wa antakuna lan yen to ana apa al ahjaru pira-pira watu ana iku tahiratan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fase sewiji. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awalu utawi kang awal iku aniyatu niat. Asani utawi kaping pindho iku husnul wajhi baso wajah. Asalisu utawi kaping telu iku husnul yadaini baso tangan loro. Ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Arabiu utawi kaping papat iku mashusainin musab sewiji-wiji. Minar roksi saking sirah. Al khamisu utawi kaping 5 iku husnul rijlaini baso sikut loro. Ma'al ka'baini sartane polok loro. Asadisu utawi kaping 6 iku atartibu tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci. An-niyatu utawi niat iku qasdu syai'i nejo suwiji-wiji muktaronan hale den barengake bi fi'lihi kelawan panggonane suwiji-wiji. Wa mahaluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ati wa talafudzu lan nglafatake biha kelawan niat iku sunnatun sunnah. Wa waqtuha utawi waktune niat iku inda khusli awali juz'in nalikane basuh awali bagian minal wajhi saking wajah. Wa tartibu utawi kang arang tertib iku alla yuqaddima yen to ora dhisikake sapa wong udwan ing anggota ala udwin ing atase anggota kang liya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci. Al ma'u utawi banyu iku qalilun banyu saithik wa kasirun lan banyu akeh. Al qalilu utawi banyu saithik iku ma banyu dunal kulataini kurang rong kulah. Wa kasiru utawi banyu akeh kulatane ana rong kulah. Fa aksaru mongko luwih akeh. Alqalilu utawi banyu saithik iku yatanajisu dadi najis apa banyu saithik biwuqu'in najasati sebab ketibanan pira-pira najis fihi ing dalem banyu saithik wa ilam yata khoyar lan senajan ora owah apa banyu saithik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Mujibatul husli utawi pira-pira perkara kang majibake adus iku sitatun ana 6.
Rupane ilajul hasafati labune hasafah fil farji ing dalem farji. Wa khurujul maniyi lan metu mani. Wal haidu lan haid. Wa nifasu lan nifas. Wal wiladatu lan bayi. Wal mautu lan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Furudul husli utawi pira-pira fardune adus. Iku isnani ana loro. Rupane aniyatu niat. Wa tamimul badani lan ngeratani badan. Bimai kelawan banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun utawi iki iku fasal sewiji. Allazi utawi perkara la yaftiru kang ora mukahake apa mah mima saking barang yasilu kang tumeka ilal jaufi maring bolongan iku sab'atun ana 7 rupane ifrodima nyuwijikake barang yasilu tumeka apa mah ilal jaufi maring bolongan dinisiani sebab lali au jahlin utawa budu au ikruhin utawa keelek wajibiryani roikin lan sebab nglakokake idu mima saking barang baina asnanihi antarane untune wong wa qad ajazu lan teman-teman apes sapa wong an majahin saking lepeh li udurihin krana udure wong wa malan barang wa shola kang tumeka apa mah ilal jaufi maring bolongan wa kana lan ana apa mah ana iku hibaru toroikin bleduke dalan wa malan barang wa shola kang tumeka apa mah ilaihi maring bolongan wa kana lan ana apa mah ana iku hirbala tadakikin bleduke lempung audu baba utawa laler tairon kang mabur au nahuhu utawa sepadane laler wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu luwe ngudaneni bisawabi kelawan pira-pira bener nas'alu nyuwun ingsun Allah ing Gusti Allah al-karima zat kang mulya bijahi nabiyihi kelawan kamulyane nabine Gusti Allah alwasimi kang bagus akhlake ayuh rijani yento ngetokake sapa Gusti Allah ing ingsun mima dunya saking dunya musliman hale muslim wa walidaya lan wong tuwa loro ingsun wa ahbai lan kekasih ingsun wa malan wong ilaya maring ingsun intama kang nyambung sapa wong wa ayaghfira lan yento ngapura sapa Gusti Allah li maring ingsun walahum lan maring sedulur mukhamatan ing pira-pira dosa walimama lan bocah wasolalan muga-muga paring rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah ala sayidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillahi kang dadi putra jalare Said Abdullah Bani Abdi Manafin kang dadi putra jalare Syed Abdul Manaf Rasulullah kang dadi utusane Gusti Allah ila kafatil khalqi maring sakabehane makhluk Rasulil malahimi kang dadi utusane perang Habibillahi kang dadi kekasih Gusti Allah Al-Fatihi kang buka sapa Kanjeng Nabi Al-Khatimi kang mungkasi sapa Kanjeng Nabi wa alihi lan pira-pira keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajmaina sekabehane walhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah rupane Rabbil Alamina pangerane ngalam kabeh wallahu a'lam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Adicara ingkang kaping sekawan nggih menika tampilan ingkang kaping sepindah nggih menika kelas Roksun. Kitab Roksun Sirah adalah kitab bahasa Arab yang terkenal di kalangan santri. Kitab ini berfungsi sebagai panduan untuk menghafal bahasa Arab. Disusun dalam bentuk syair dan dilengkapi terjemah bahasa Jawa menggunakan aksara pegon. Terdapat dua versi utama, yaitu karya Zubaidi Hasbullah dan Hashim Asy'ari bin Hanbal, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam penyajiannya. Mufradat. Ikraman, salaman, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul sirah raqabatun gulun, uzunun kuping sinun untuk rasul. Raqabatun leher, uzunun telinga, zinun gigi, anfun irung, famun turun, tun lambe jawab.
Jafatun batuk, anfun hidung, famun mulut, syafatun bibir, jafatun geni, hajibun alif, halqun qoro'an, lisatun putih, jafnun kelapuan, hajibun alif, halqun tenggorokan, lisatun putih, jafnun kelapuan, Brengon halpun rambut, liatun jenggot, jakonun janggut, saripun kumis, syarun rambut, liatun jenggot, jakonun janggut, ainun ripa, sabarun pilingan, hodun pipi, yadun tangan, ainun mata, adun pilingan, hodun pipi, yadun tangan, rijalun sikil, mafadito, sadarun dadok, pun tolok, jalun kaki, kofadito, sadarun dada, kobun mata kaki. Salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, di sini punya tebak-tebakan yang bisa menjawab mendapatkan door prize ya. Arti dari bahasa Arabnya soderun. Dada. Oke, Mas Topan, beri tepuk tangan untuk Mas Topan. Oke. Satu lagi ya. Fokus ya. Arti dari bahasa Arabnya khodun. Yang jawab duluan siapa? Ulangin. Ulangin ya. Arti dari bahasa Arabnya rijlun. Gupron, Mas Gupron yang dapet. Tepuk tangan untuk Mas Gupron. Nah, sekarang baris. Terima kasih. Tampilan engkang kaping kalih nggih menika tari sekaligus puisi.
Seni tari Islam merupakan media manusia dalam mengekspresikan nilai-nilai ilahiyah. Seni merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia dalam mengungkapkan keindahannya. Seni adalah kreasi bentuk simbolis dari perasaan manusia. Darsono Seni Kartika 2007. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم
Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. (27 Rajab). Ketika itu 27 bulan Rajab, terjadilah peristiwa yang maha hebat. Nabi Muhammad berisra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malaikat Jibril sang utusan, kendaraannya lebih mewah dari kendaraan masa kini. Buraq dengan kecepatan kilat menembus jagat raya, melintasi langit demi langit ke Sidratul Muntaha. Dikala itu Nabi Muhammad menerima perintah salat 5 kali sehari semalam yang diwajibkan bagi semua insan di penjuru dunia. Kemudian Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kekuasaannya bagi umat Islam. Selamat memperingati Isra wal Mi'raj sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah, Pondok Pesantren Askia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan ingkang kaping 3 nggih menika dakwah cilik dumateng Ustazah Anisa Wardatul Jannah. Kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah.
Salatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'du. Hadirin yang berbahagia dan teman-temanku, ahi wa ukhti yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu menjadi hambanya yang tersayang. Amin, Allahumma amin. Salawat bertangkaikan salam, berdaun doa, berbuah cinta dan kasih sayang. Semoga selalu tercurahkan kepada insan aman perintis Fondasi Islamiyah berdekorasi alaqul karimah, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ajang hadirat, ahli ukhti dan para tamu. Di dalam Al-Quran ayat pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah adalah suatu lafaz yang sedikit namun mengandung arti yang sangat luas dan makna yang sangat mendalam. Imam An-Syafi'i di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa seluruh makna Al-Quran terkumpul pada huruf ba, dan seluruh makna huruf ba terkumpul pada titiknya, yakni tunggal tiada terbilang, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada bandingannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ingkang kaping gangsal nggih menika sambutan ingkang kaping sepindhah nggih menika pengasuh Pondok Pesantren Azkia ikroman wa ta'ziman dumateng Bapak Ustadz Agus Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Azkia, kaula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh ingkang boten saged kula sebut setunggal-setunggalipun, wabil khusus Pak RT, Bapak Pairit, dan seluruh wali santri, dan terutama di sini yang punya hajat adik-adik KKN dari kampus Unila. Semua semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan diiringi rintik air hujan. Kita bersama berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hujan, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, dan sebagai pengurus pesantren saya memohon maaf kepada seluruh hadirin karena tidak bisa memberikan acara yang istimewa, hanya sangat sederhana sekali, tanpa mengurangi rasa hormat kita, niat kita untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai hari ini hingga kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik KKN yang dengan bantuannya acara ini bisa terlaksana dengan baik, meskipun dengan waktu yang sebentar, tidak ada persiapan yang cukup. Alhamdulillah acaranya bisa berjalan dengan baik. Dan juga kepada wali santri yang sudah mendukung acara ini, alhamdulillah semuanya bisa hadir. Ya, semoga kita selalu diberikan anak-anak yang solih solihah. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum saya akhiri, sedikit bapak-bapak, ibu-ibu, terutama wali santri, di mana peringatan Isra Mi'raj ini mengingatkan kita kepada anak cucu kita, bagaimana pesan yang didapat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harus dipanggil langsung oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Tidak ada satupun makhluk yang sampai ke Sidratil Muntaha kecuali Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesannya hanya satu, apa itu? Sholat. Ini tanggung jawab kita Bapak Ibu. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang pertama adalah mendidik, membimbing, menemani anak kita dari dalam kandungan sampai nanti dewasa. Yang pertama adalah supaya anak kita ini menjadi anak yang sehat. Ya Bapak Ibu, halo ibu-ibu, halo, nopo tanggung jawab tiang sepah? Sing pertama membawa anaknya menjadi anak yang sehat, jasmani dan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah memberikan pengetahuan, ilmu. Bagaimana anak kita akan hidup mandiri, bagaimana anak kita mengenal Allah, bagaimana anak kita mengetahui hukum-hukum agama tentang bersuci. Maka di pesantren ini meskipun ngajinya waktunya itu sangat pendek, maghrib sampai isya, ini saya menekankan selain membaca Al-Quran, ya fikih. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana anak-anak membaca kitab Safinatun Najah. Itu adalah ilmu fikih. Itu kewajiban kita untuk memberi pengetahuan. Jadi jangan bosan-bosan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sebelum terlambat. Mohon maaf ya Bapak Ibu.
ketika anak ini sudah lewat 7 tahun, belum kita mulai untuk mendidik, senang mengaji, ditakutkan akan terlambat. Jika sudah terlambat, mereka tidak punya keinginan yang kuat dalam belajar agama. Maka sedini mungkin, walaupun toh mungkin di pondok nggak ngaji ya, tapi mereka ada di sini. Pertama adalah menimbulkan rasa senang untuk mengaji. Yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai orang tua apa Bapak Ibu? Ya, seperti tadi yang pernah saya sampaikan, menghantarkan anak kita menjadi anak yang mandiri. Mereka ketika kita tinggalkan, mereka menjadi anak yang kuat, bisa membawa dirinya sendiri untuk mendapatkan kebahagiaannya. Ya, bagaimana anak kita ini bisa mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Ini jangan sampai ketika kita meninggalkan anak, kata Allah, wal yahsyal ladzina amanu law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah orang muslim itu takut kalau meninggalkan keturunan yang lemah dalam hal pengetahuan, lemah dalam hal kreativitas. Ya, itu sedikit hikmah kita pada malam hari ini Isra Mi'raj. Semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah, dituntun oleh Allah, kelak menjadi anak yang solih. Amin Allahumma amin. Terus untuk ini mumpung ada anak-anak KKN ya, adik-adik KKN, mungkin Bapak Ibu yang anaknya sekarang sudah kelas 12 ya, mungkin bisa nanya-nanya kuliahnya di mana, bagaimana caranya, itu boleh nanti berkomunikasi mumpung ada adik-adik KKN ya, seperti itu. Bagaimana saya berharap anak-anak kita ini, harapan saya Bapak Ibu ya, sampai saya buka SMA walaupun nggak keurus ditinggalin di sawah terus atau dibilang, tapi saya pengen anak-anak itu sampai SMA itu minimal, hanya sampai pada niat, pelaksanaannya memang butuh perjuangan yang keras ya, nggak sederhana Bapak Ibu ya. Ya, jadi ya oke, mungkin coba kita bayangkan ya, untuk mengajar anak setiap hari dengan honornya 0 rupiah itu memang butuh perjuangan. Itu semoga menjadi niat kita, harapan kita, semoga anak-anak kita ini bisa terus, meskipun ya minimal SMA lah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan sebagai panitia penyelenggara di sini saya mohon maaf tidak bisa memberikan tempat yang seyogianya kepada adik-adik KKN. Terima kasih sekali lagi ya, dan mohon maaf tidak bisa menghadirkan banyak orang, hanya wali santri semua ini, dan sebagian memang masyarakat di sekeliling kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ingkang kaping kalih nggih menika perwakilan saking kakak KKN Unila lan penyerahan juz amah ingkang badhe dipun tampi kalian Bapak Ustadz Muhammad Zainuri Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agus Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Azkia dan beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri, yang terhormat para tokoh agama, serta yang terhormat Bapak RT, serta yang saya sayangi dan saya banggakan para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Azkia. Sholawat berserta yang pertama-tama, Bapak Ibu marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya kita semua alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini walaupun cuaca hujan dan sedikit dingin. Yang kedua, sholawat beserta salam tidak lupa pula selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang tentu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum berlanjut terlalu jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus atau pengasuh Pondok Pesantren Azkia karena telah mau terbuka dan menerima berkolaborasi dengan kami untuk menyelenggarakan acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, acara ini merupakan acara gebiar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, Khataman Kitab Safinatun Najah Pondok Pesantren Azkia, sekaligus pelaksanaan program kerja KKN Unila, yaitu pembagian juz amma atau amanah. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi karena saya dari KKN akan menggarisbawahi tentang prokja yang kami laksanakan. Kami melaksanakan prokja amanah atau aksi memberikan juz amma dengan niat dan harapan. Seperti namanya, kami memiliki harapan setelah membagikan juz amma ini, yaitu kami berharap agar juz amma ini senantiasa dibaca dan dapat meningkatkan niat serta niat santriwan dan santriwati yang ada di pondok pesantren ini untuk menghafal juz amma. Pembagian juz amma ini juga diharapkan dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita semua, sehingga kedepannya kita dapat menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin cukup dari saya karena cuaca sudah makin dingin dan sudah semakin malam. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Agus Ahmad dimohon untuk menaiki panggung. Terima kasih.
Apa? 1, 2. Videonya ntar. Sama salaman gitu enggak? Udah. 1, 2, 3. Udah. Adicara ingkang kaping 6 nggih menika mutiara hikmah. Ikroman wa ta'diman. Dumateng Bapak Ustadz Habib Khalif Khairut Tamimi kaula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Azkia Ustadz Agus Ahmad beserta Ibu Nyai Ibu Wahyu Nur Istiqomah. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, para wali santri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Dewan Asatid Pondok Pesantren Azkia, dan yang terhormat kakak-kakak dari program kerja KKN Universitas Lampung, dan tidak lupa yang berbahagia para santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Azkia yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dibarengi dengan hujan yang insya Allah ini adalah hujan yang penuh rahmat, insya Allah hujan yang penuh barokah untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci zat, yaitu Allah, asro, yang telah menjalankan, bi'abdihi, kepada seorang hamba, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, di waktu malam hari, di malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ilal Masjidil Aqsa, menuju kepada Masjidil Aqsa yang ada di Syam atau Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang mana telah kami berkahi, kata Allah. Haulahu, sekitarnya. Mana yang diberkahi? Daerah yang dimaksud yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Linuriyahu, supaya kalian, maksudnya umat, maksudnya adalah kita semua. Linuriyahu ditujukan kepada kita juga. Min ayatina, bisa melihat di antara tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Ya, innahu, dan sesungguhnya Allah, huwa, adalah zat as-sami'u, yang maha mendengar, al-basiru, dan maha melihat. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu sesampainya di Masjidil Aqsa, beliau diangkat ke Sidratul Muntaha hanya untuk satu hal, satu aturan. Bu, halo Bu, dengarkan dulu, HP-nya ditutup dulu. Bukan untuk menghormati orangnya, enggak, untuk menghormati ilmu yang disampaikan, ya, supaya masuk, supaya nanti enggak malu kalau ditanya anaknya sampai rumah. Ya, tadi wah ustadznya ceramah apa Bu? Lambuh, aduh, ya. Dengarkan dulu sejenak, ilmu yang insya Allah bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijemput oleh malaikat Jibril dengan menggunakan kendaraan dari surga yang bernama Buraq. Beliau naik ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit. Di setiap langit ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan para rasul, para nabi dan rasul yang lainnya. Jadi ada para nabi dan rasul yang oleh Allah ruhnya ditempatkan di langit-langit ini, sehingga ketika Nabi Muhammad itu berangkat ke Sidratul Muntaha, beliau dipertemukan di langit yang pertama, di langit yang paling dekat dengan bumi, dengan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan Nabi Adam alaihi salam, bapak dari seluruh manusia. Nah, ini jarang diceritakan oleh para pendakwah biasanya. Yang paling terkenal tuh ceritanya kalau ketemu Nabi Musa. Tapi ini ada yang ketemu Nabi Adam, tapi jarang diceritakan. Ketika
Rasulullah Muhammad itu bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah ini melihat bahwa Nabi Adam bersama dengan rombongan-rombongan manusia yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Lalu Rasulullah melihat Nabi Adam menengok ke arah kanan, ke arah rombongan yang sebelah kanan. Nabi Adam itu tersenyum sangat bahagia sekali melihat ke arah kanan rombongan yang ada di sampingnya. Lalu setelah melihat ke arah kanan, Nabi Adam melihat lagi ke arah sebelah kiri. Ketika melihat ke arah rombongan yang sebelah kiri, Nabi Adam ini wajahnya, raut mukanya berubah menjadi seperti orang yang susah dan sangat-sangat sedih. Hingga Rasulullah Muhammad itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ada apa gerangan beliau Nabi Adam alaihissalam ketika nengok ke arah kanan bahagia, kok ketika nengok ke arah kiri kok merasa susah, merasa sedih?" Maka malaikat Jibril jawab, "Ya Muhammad, yang di sebelah kanan Nabi Adam itu adalah anak cucunya yang calon-calon penghuni surga." Maka dia melihat ke arah kanan, Adam tersenyum dan bahagia. Dan Muhammad yang sebelah kiri, ketika Adam melihat ke kiri, dia merasa sedih karena itu adalah anak cucunya calon penghuni neraka. Jadi ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari pertemuan antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam di langit pertama. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Adam adalah bapak dari seluruh manusia. Nabi Adam di sini merasa dilema. Ini yang masuk surga ya anak cucuku, yang masuk neraka ya anak cucuku, yang alim ya anak cucuku, yang maksiat ya anak cucuku. Apa dilemanya? Aku belo sing ndi? Saya mau condong kemana ini? Kalau aku condong ke anak cucuku yang masuk surga, aku menelantarkan anak cucuku yang masuk neraka. Dan kalau aku condong ngurusi anak cucuku yang masuk neraka, kok aku malah cuek sama anak cucuku yang sudah menjalankan perintah Allah dan masuk surga. Jadi Nabi Adam bingung, Nabi Adam dilema. Dan disitulah Nabi Muhammad bertambah kearifannya. Apa? Yaitu bagaimana bersikap menyelaraskan umat. Nah, Bapak Ibu, ini betapa di kehidupan sekarang ini betapa hebat dan betapa kuatnya perjuangan para kiai, para ustadz. Nah, di sini terkhusus kepada Bapak Ustadz Agus Ahmad. Bu, angel, Pak, susah Pak. Ada santri yang alim, rajin ngajine. Ada santri yang ketoknya alim padahal bolos terus ngajinya. Ada yang seperti itu. Apakah harus seorang ustadz, apakah harus seorang guru, apakah harus seorang kiai itu pilih kasih? Enggak bisa. Karena dia sudah dianggap sebagai panutan, dia sudah dianggap sebagai seorang guru yang digugu. Maka semua anak-anak yang dididiknya ini bagaimana caranya bisa selaras. Yang baik makin baik, yang buruk gimana caranya jadi baik. Itu semua di zaman sekarang. Ya Bapak Ibu, Pak Agus Ahmad butuh dorongan, butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah beliau turunkan ilmunya, beliau sudah beritahu ilmunya, maka kita sebagai orang tua dari anak-anak kita yang mondok, yang ngaji di pesantren, kita mengingatkan, membantu guru ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang arif.
Karena apa? Karena itu adalah anak-anak kita. Masuk surga kita seneng, mau masuk neraka, nah itu anak kita, masuk ya tiga. Kok sudah punya ilmu tapi kok nggak diamalkan? Nah, makanya itulah peran daripada orang tua. Terlepas dari dia ada di luar pengawasan guru atau kiai atau ustadz. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, di mana seorang guru, seorang orang tua harus bisa menyelaraskan anak-anaknya, harus bisa menyelaraskan santri putra dan santri putrinya bagaimana menjadi orang yang baik. Lanjut ke cerita. Lalu Nabi Muhammad selesai bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam sampaikan salam. Wahai anak yang soleh, wahai Nabi yang soleh, aku mengucapkan salam kepadamu. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke langit kedua. Bertemu siapa beliau? Bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Pertemuan beliau dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa tidak banyak diceritakan. Nabi Yahya dan Nabi Isa hanya sekedar menyampaikan salam. Wahai Nabi yang agung, wahai Nabi yang bijaksana, kami limpahkan salam kepadamu. Maka setelah itu Nabi Muhammad kembali naik ke atas. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Tapi hanya sekedar bertemu dan Nabi Yusuf mengucapkan salam. Salam yang sama seperti yang diucapkan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tapi di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, itu Nabi Muhammad sempat berpikir begini ketika bertemu dengan Nabi Yusuf. Oh, gantengnya cuma separuh. Jadi Nabi Yusuf tuh kata Nabi Muhammad gantengnya cuma separuh. Separuhnya siapa? Separuhnya Nabi Adam alaihissalam. Nah itu pelajaran akidah, pelajaran sepele. Jadi salah kalau mengatakan Nabi Yusuf itu paling ganteng, salah. Yang paling ganteng itu Nabi Adam. Karena diciptakan langsung oleh Allah, langsung tanpa perantara. Itu. Nah, lalu naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris menyampaikan salam. Lalu lanjut lagi, Nabi Muhammad naik ke langit kelima. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, saudara dari Nabi Musa, adiknya Nabi Musa. Nabi Harun hanya mengucapkan salam saja. Naik ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Nah, ketika bertemu Nabi Musa, Nabi Muhammad itu agak heran-heran sama sikapnya Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang senengan protes. Tapi protesnya orang alim, protesnya orang yang soleh itu barokah. Protesnya orang alim, protesnya orang soleh itu barokah. Ketika bertemu dengan Nabi Musa mengucapkan salam, wahai Nabi yang soleh, wahai anak yang soleh. Lalu Nabi Musa itu gremeng. Mana gremengnya? Katakan oleh Ibnu Katsir demikian. Kamu itu Nabi junior, saya ini senior. Kok umatmu masuk surga semua, kok umatmu enggak? Nah ini Nabi Muhammad rada heran. Nabi yuk protesan. Kok kayak gini nih? Agak kaget Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Musa bilang, kamu itu junior, saya ini senior, Nabi yang senior. Kok umatmu masuk surga semua, kok umatku enggak ya? Jadi sebelum naik tuh ada grundelnya kayak gitu. Sehingga ketika naik ke langit selanjutnya,
Nabi Muhammad itu sambil bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kok Nabi Musa itu kok kayak gitu sifatnya? Ya Muhammad, dari sifat protesnya itulah, karena itulah dia dicintai oleh Allah. Makanya tadi saya bilang, protesnya orang alim, protesnya orang yang soleh itu barok. Dan itu disukai oleh Allah, sifat seperti itu Nabi Musa itu. Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit yang paling atas yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabiullah, wahai Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, ini cucumu yang paling mirip denganmu. Karena Nabi Muhammad adalah keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail merupakan anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, berbicara langsung dengan Allah. Sidratul Muntaha, sidroh tangga naik, muntaha itu asal katanya juga dari naha, pencegahan. Maksudnya muntaha itu mentok. Mentok itu bagi siapa? Bagi para makhluk. Karena itu adalah pembatas antara makhluk dan Allah. Jadi malaikat Jibril ketika sampai di depan Sidratul Muntaha ini gak sanggup lagi nganterin Muhammad. Ya Muhammad, aku gak sanggup. Cahaya Allah terlalu berat, terlalu kuat, terlalu terang untukku. Kalau aku masuk, kata Jibril, niscaya aku hancur jadi abu. Maka Nabi Muhammad bingung, bagaimana denganku ya Jibril? Engkau telah diperintah, engkau telah diizinkan oleh Allah, maka engkau tidak akan terjadi apapun pada dirimu. Maka Nabi Muhammad naik. Satu-satunya Nabi yang bisa menembus Sidratul Muntaha, walaupun dikisahkan dalam beberapa riwayat, dalam hadis Sahihain juga, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad tidak langsung melihat Allah, tidak. Masih ada tabir atau masih ada pembatas antara Allah dan Nabi Muhammad berupa cahaya yang sangat terang. Apa yang diperintah, apa yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah adalah perintah sholat. Ini pentingnya sholat. Jadi amalan utama yang kalau kita di alam kubur kita tidak lolos dari pertanyaan tentang sholat ini, remuk, habis kita oleh malaikat. Tapi kalau lolos, maka pertanyaan selanjutnya ditanya-tanya. Ya. Nah ini istimewanya sholat, gak turun ayat, ya. Malaikat Jibril turun, enggak. Nabi Muhammad kan disusul langsung naik ke atas untuk terima perintah ini. Nah ini nih, ini kita di yaumul kiamah nanti harus ikut bela Nabi Musa, karena ini ada jasa Nabi Musa di sini. Ya Muhammad, kau terima perintah sholat 55 rakaat sehari. Boom. Ya. 5 bolong, 5 kadang lewat. Nggih Bu, kadang ngobrol, gosip, krungu azan asar, Allahu Akbar. Panggah. Ngecuepres ae. Kadang begitu juga kita laki-laki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kolah nyangkul sak cangkulan saya, cangkulan maghrib. Lewat 55 rakaat turun Nabi Muhammad. Langit ketujuh, Nabi Ibrahim enggak protes. Nabi Ibrahim enggak pernah protes. Nabi Ibrahim legowo wonge. Mau ya ditanya oleh Nabi Ibrahim, ya Muhammad, aku diberi perintah apa? Sholat 55 waktu sehari. Turun sampai di langit yang ke-6, ketemu lagi Nabi Musa.
Ya Muhammad, diperintah apa? Kata Nabi Musa. Wahai kalimullah Musa, saya diperintah bersama dengan umatku menjalankan sholat 55 waktu. Nah, ini kalau bahasanya orang sekarang kayak gini. Alah, umatmu itu kecil-kecil Muhammad. Umatku yang besar-besar Bani Israel kolot nggak karu-karuan, ngeyelan nggak karu-karuan. Yang badannya besar-besar nggak kuat. Menjalankan 10 perintah Allah dalam kitab Taurat mereka nggak kuat. Balik. Wih. Kata Nabi Muhammad, wah, kon balik, Mat. Kembali, minta sama Allah. Bilang sama Allah atas rekomendasi Nabi Musa, atas rekomendasi saya Musa, minta dikurangin. Umatmu kecil-kecil nggak sanggup. Naik Nabi Muhammad. Naik kurangin. Turun lagi, kurangin cuma 5. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Naik lagi beliau. Naik lagi. Di situ ada pelajaran sopan santunnya Bapak Ibu, yang perlu kita ajarkan kepada anak. Nabi Muhammad itu sayyidul awwalin wal akhirin. Sayyidnya atau pemimpinnya para nabi baik di awal maupun akhir. Tapi karena beliau secara zahir itu lahirnya belakangan, sama Nabi Musa ya tetap takzim. Jadi kita ini sama orang tua ya, walaupun ilmu kita itu lebih tinggi, kita itu tetap harus takzim sama orang yang lebih tua. Ya ini contohnya, Nabi Muhammad itu luar biasa ilmunya, luar biasa kemuliaannya, tapi sama Nabi Musa tetap takzim. Disuruh bolak-balik 50 suruh balik lagi, 45 balik lagi, 40 balik lagi, hingga terus kembali terus sampai akhirnya Nabi Muhammad mengatakan pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, 5 rakaat sehari. Itu Nabi Musa masih sempat mau ngomong kurangin, tapi karena mungkin dirasa sudah terlalu banyak nawar, jadi Nabi Musa nggak enak sendiri. Ya sudah, turun. Perhatikan di situ. Nabi Musa sempat mau protes lagi padahal sudah 5 tok. Turun, dilaksanakan perintah ini, perintah utama ini yang ada 5 ini: subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Subuh, apa halangan kita? Susah bangun, waktunya cuma sebentar, waktunya cuma sedikit, makanya diberi 2 rakaat saja oleh Allah, gak banyak-banyak Bapak Ibu, tidak banyak-banyak ya, karena Allah tahu kita manusia pasti beraktivitas, pasti bekerja, pasti mencari nafkah di pagi hari, maka Allah beri 2 aja. Itu sudah keringanan. Zuhur kita diberi waktu istirahat 4 rakaat, lanjut bekerja. Asyar diberi waktu istirahat. Sebenarnya sholat itu waktu istirahat. Waktu istirahat kita dari mencari hal-hal duniawi. Setelah itu maghrib, isya. Isya paling dawa, ya, paling panjang waktunya, sampai nanti terbit fajar sodik sekitaran jam 3:30-4. Masih panjang kalau isya. Tenang, masih ada waktu untuk sholat isya nanti di rumah. Dari hal ini kita perlu tekankan bagaimana pentingnya perintah Allah ini kepada kita. Bapak Ibu, beberapa ulama itu menceritakan, ulama-ulama kasyaf yang memiliki penglihatan yang tidak biasa seperti manusia pada umumnya. Nanti orang yang masuk alam kubur
yang nanti akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, itu ada beberapa pertanyaan. Man rabbuka? Kalau orang Islam tuh pasti sak maksiatnya masih jawab. Gak kita plek-plek Allah. Kalau orang Islam pasti, saya yakin pasti akan bisa menjawab pertanyaan itu. Man nabiyuka? Masih bisa. Karena keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad itu sudah tertanam di dalam sanubari, di dalam ruh itu sudah tertanam. Maka nanti yang menjawab iman pasti kita masih bisa. Ma imamuka? Atau maksudnya kitabnya. Kita jawab Al-Quran. Man ikhwanuk? Siapa saudara-saudaramu? Nah, kalau amalmu baik, kalau kamu berkumpul dengan orang-orang saleh, kamu berkumpul dengan orang-orang alim, maka kita akan bisa menjawab muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, kalau kita nggak bisa jawab, kalau di dunianya sering maksiat, ditanya man ikhwanuk, siapa saudara-saudaramu, tukang judol, aduh, tukang maling, aduh. Baru pertanyaan 4. Dan nanti yang kelima, madza sholatuka? Bagaimana sholatmu? Nah, kalau kita jawab lancar, ya kholasoh ya malaika, sholatus subhi wa sholatul dhuhri wa sholatul asri wa sholatul maghrib wa sholatul isya. Baru ditanya yang lain, baru ditanya amal yang lain. Tapi satu saja ada celah, ketika ditanya oleh malaikat, malah kita menjawab, ya malaikat, anallah. Gak sholat asar, sudah, tidak akan ada pertanyaan lain, tidak akan ada hisab yang lain, langsung disiksa, mendapatkan siksa di alam kubur. Waduh, ngeri, ancaman, tidak ancaman, kita nggak usah takut. Kita tidak usah takut dengan neraka atau siksa kubur. Ketakutan kita kepada siksa neraka ataupun siksa kubur ini justru yang nanti mendorong kita itu masuk ke lubang siksa neraka dan siksa kubur itu. Kita pede Bapak Ibu, kita pede, kita punya nabi yang dianugerahi oleh Allah bisa mensyafaati, kita pede, kita masuk surga. Kita pede, kita bisa, terus mesti mlebu swarga. Apa syaratnya? Satu tadi itu, amal yang tadi, amal yang diterima langsung naik tadi. Sak gosip-gosipe, sak hibah-hibahnya, sak maksiat-maksiatnya, kalau masih hatinya mau menjalankan sholat, insya Allah melalui sholat itulah Allah akan bolak-balikkan hati manusia, gak lewat yang lain. Kulo ngecepres ini, kulo ngomong sampai isu, tapi yang saya omongi itu kok nggak sholat, ya Allah nggak akan bolak-balikkan hatinya, nggak bisa, karena para pendakwah juga manusia, juga makhluk, tidak punya kekuasaan untuk membolak-balikkan itu. Dan Allah punya kekuasaan untuk membolak-balikkan hati manusia, membuka hidayah di dalam hati manusia lewat sholat. Paling tidak
kita bisa menyeimbangkan antara kegiatan-kegiatan duniawi yang kita lakukan dengan menjaga sholat kita juga. Kalau tidak bisa ikut berjamaah di masjid atau musola, bagi bapak-bapaknya, bagi para laki-laki, bisa berjamaah bersama dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Itu sama, pahalanya juga 27 derajat kali lipat 27 derajat, sama, bisa. Atau berjamaah dengan anaknya saja boleh. Yang ibu-ibunya boleh, monggo berjamaah di masjid, boleh. Atau berjamaah bareng dengan suami, bareng anak juga sama. Yang penting mau berjamaah ataupun munfarid ataupun sholat sendirian, maka jangan tinggalkan hal itu. Itu hal utama yang bisa saya sampaikan terkait peristiwa Isra Mi'raj. Lalu yang kedua, jika kita perhatikan dari ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kenapa harus malam hari? Banyak wahyu diturunkan kepada Allah, kepada para nabi dan rasul, itu terjadi di malam hari. Malam, waktu yang sangat sakral, waktu yang sangat tepat bagi seseorang untuk mendekat kepada Allah, bagi seseorang yang alim untuk deres atau mutolaah ilmunya. Hal yang tepat bagi ibu-ibunya berkewajiban kepada suaminya. Malam, hal yang tepat untuk bapak-bapak menjalin tali silaturahmi dengan nongkrong, gaplean. Nah, paling enak malam hari. Kenapa? Itu adalah waktu yang sangat, walaupun kita berpikir malam itu gelap dan mengerikan, enggak. Justru kalau kita tahu rahasianya malam, kita akan mendapatkan banyak faedah di waktu malam. Taubat paling mudah, paling kita bisa khusyuk itu malam hari. Waktu kita merenung, introspeksi diri, menyadari dosa-dosa, atau merencanakan hal-hal baik untuk kedepannya, untuk kehidupan selanjutnya, juga bagus di malam hari. Malam ini luar biasa. Makanya kebanyakan wahyu Allah yang turun kepada para nabi dan rasul itu di malam hari, termasuk Isra Mi'raj itu malam. Makanya bahkan diceritakan karena waktunya malam jadi nggak ada yang tahu. Makanya beberapa sahabat sempat meragukan peristiwa Isra Mi'raj, walaupun ada satu orang yang langsung sodaqah ya Muhammad, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, langsung membenarkan. Walaupun para sahabat yang lain itu masih agak ragu. Makanya Allah itu butuh waktu intim dengan hambanya itu di malam hari. Kita itu bisa mendekat, betul-betul dekat dengan Allah, betul-betul memohon, meminta, ya, itu bermanja-manja pada Allah. Itu waktu paling enak adalah malam hari, waktu yang sunyi, waktu yang pikiran kita tidak terpacu pada hal-hal duniawi. Kalau siang tuh agak susah, karo ngarit zikir ya angel, karo masak zikiran nanti keasinan masalahnya. Itu agak susah kalau siang-siang. Tapi kalau malam ketika semua sudah sunyi, kita bisa merenungi, kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, mari kita renungi kembali sebelum kita itu mencak-mencak, sebelum kita itu biasanya dengan sedikit kasar, agak bentak, ya, nyuruh anak-anak kita sholat. Kamu kalau nggak sholat masuk neraka kamu. Sebelum kita kayak gitu, kita renungi diri sendiri. Karena bisa jadi anak kita malas sholat karena kitanya juga malas sholat. Maka apa? Kita introspeksi dulu bersama, sholat itu sudah benar belum? Baru kalau sholat kita sudah benar, kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan baik dan benar sesuai tuntunan daripada Al-Quran maupun hadis, maka kita boleh mengajak kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun saya lebih muda, tapi mari saya berniat untuk mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri, bahwasanya kita itu ketika dengan anak, Bapak Ibu, ketika dengan anak jangan terlalu sering menggunakan bahasa yang berkonotasi nyuruh dalam ibadah, maksudnya dalam beribadah, dalam beribadah jangan terlalu sering kita menggunakan kalimat yang konotasinya itu seolah-olah nyuruh tok. Maka kita bisa ganti sedikit. Dengan cara apa? Ngajak. Kita ganti kata-kata nak sholat toh, ganti dengan nak ayo sholat. Nak ngaji yo. Ganti sedikit. Nak ayo ngaji. Gak keteng orang tuanya cuma nganter toh. Tapi anak itu akan terpatri di dalam otaknya, oh ibuku bapakku ikut ngaji. Jadi harus ngaji yang benar. Kadang yang bikin salah itu enggak anak kita, Bapak Ibu. Bukan kok kita terus menyalahkan bandelnya mereka. Nah, kadang kita perlu introspeksi diri. Oh, aku kebanyakan nyuruh. Oh, saya ini kebanyakannya nyuruh, nggak ngajak. Anak itu lebih suka kalau diajak, Bapak Ibu. Anak itu lebih suka kalau diajak. Saya itu punya anak 2 tahun, umur 2 tahun itu. 2 tahun lebih. Kalau saya coba tes bareng sama ibunya, kami suruh. Nanti sholat, nggak mau. Ini anak kecil. Saya ambil contoh anak kecil karena anak kecil itu fitrahnya masih kuat, belum menanggung dosa, fitrahnya masih kuat. Tadi ketika saya dengan istri itu melaksanakan sholat, yuk sholat. Ini anak ikut sholat. Tapi kalau disuruh